Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring materi pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau akan melanjutkan tentang kerajinan bahan keras. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas secara teori tentang kerajinan bahan keras. Ya, mulai dari pengertian apa itu kerajinan bahan keras, kemudian prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat kita membuat kerajinan bahan keras. Kemudian sumber-sumber yang termasuk ke dalam bahan kerajinan keras itu apa saja, ya. Kita ingatkan kembali bahwa sumber bahan yang digunakan pada pembuatan kerajinan bahan keras adalah didapat dari sumber alam dan sumber buatan. Yang dari alam kita ingatkan kembali terdiri dari kayu, bambu, rotan, sedangkan dari bahan buatan terdiri dari kaca ataupun logam. Ya. Kemudian kita juga sudah mengenal karakteristik dari bahan-bahan ini. Bagaimana karakteristik dari kayu, kemudian dari bambu, dari rotan, kaca, dan logam. Ya, berdasarkan informasi teori ini yang sudah kalian dapatkan, kita pada pertemuan sekarang ini akan coba ke proses produksi kerajinan bahan keras. Ya, nah, silakan untuk referensi yang digunakan adalah buku paket prakarya kelas 9 dari mulai halaman 1 sampai halaman 45. Silakan kalian baca-baca kembali ya, sehingga bisa fokus nanti mengerjakan tugas yang akan diberikan pada pertemuan sekarang. Pembahasannya tentang membuat karya dari bahan keras. Ada 4 tahapan yang harus kalian lakukan ketika kita akan membuat produksi kerajinan dari bahan keras. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan. Ya, kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan perencanaan, kemudian tahapan pelaksanaan, dan tahapan proses pembuatan. Kemudian yang keempatnya adalah tahap pengemasan. Nah, baik, sekarang kita akan coba pada pertemuan sekarang ini hanya fokus membahas tentang persiapan pembuatan kerajinan bahan keras. Ya, mulai dengan perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalian harus mengidentifikasi dulu kebutuhan. Misalnya, pada saat sekarang ini, kalian membutuhkan wadah atau apa saja yang sekiranya misalnya untuk menyimpan ballpoint agar tidak berantakan dan sebagainya. Misalnya, akan membuat wadah atau tempat pensil dari stik es krim misalnya, ya, karena itu saat ini yang sangat diperlukan berkait dengan tugas karya yang harus dibuat dari kerajinan bahan keras ini, ya, membuat tempat pensil ataupun anak perempuannya membuat vas bunga misalnya, silahkan boleh, ya. Jadi mengidentifikasi dulu apa kira-kira yang sangat dibutuhkan pada saat ini yang berkaitan dengan pembuatan karya, ya. Misalnya tadi tempat pensil atau rak buku misalnya, atau misalnya vas bunga. Nah, itu identifikasi, ya, kebutuhan yang sangat saya butuhkan pada saat ini berkait dengan pembuatan kerajinan karya bahan keras. Kemudian yang kedua, kalian dalam tahap perencanaan ini harus mempunyai ide atau gagasan, ya. Kira-kira kerajinan
yang akan dibuat ini supaya tampilannya indah, menarik, dan cukup unik, maka kita perlu mencari beberapa referensi, apakah itu melalui internet, dari YouTube misalnya, atau dari majalah, atau dari koran, ya, sesuatu yang bisa menambah ide gagasan kita tentang karya-karya yang akan kita buat. Kemudian yang berikutnya, setelah menggali idenya sudah ada, mau membuat rak buku misalnya, ya, dari bambu misalnya, atau dari kayu bekas, ya, atau dari stick dan sebagainya, ya, sudah ada ide gagasannya. Kemudian menentukan jenis bahannya mau diambil dari bahan apa, apakah dari bahan alam atau dari bahan buatan, ya. Menentukan, yang berikutnya adalah menentukan bahan dan fungsi karya yang akan digunakan, ya. Misalnya tadi, apakah yang dibutuhkan bahannya itu stick es krim atau kaleng. Kaleng termasuk bahan buatan, ya. Misalnya tadi tempat pensilnya, apakah mau dibuat dari stick es krim atau dari kaleng. Silakan, ya, menentukan sumber bahan. Kemudian setelah itu menentukan fungsi karya kerajinan yang akan dibuat. Apakah fungsi pakai yang mau diangkatnya atau yang mau digunakannya, atau fungsi hias atau sekedar pajangan saja. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dalam proses perencanaan ini adalah membuat sketsa desain gambar. Silahkan ini, ya, jadi kalian sudah mulai tahu apa yang sangat dibutuhkan pada saat ini, kemudian kira-kira bentuknya seperti apa, kemudian bahannya mau menggunakan dari alam atau dari buatan, kemudian jenis karyanya apakah mau menggunakan fungsi pakai atau fungsi hias, ya. Kemudian buatlah gambar sketsa seperti ini. Silahkan digambar dengan diberi ornamen-ornamen yang menarik, kemudian juga diberi warna. Buat desain karya yang indah dan menarik, ya. Jadi itu, ya, pada tahap perencanaan ini, sekali lagi kalian tugasnya adalah membuat sketsa desain gambar karya dari bahan keras. Silahkan sumbernya bisa menggunakan bahan alami atau bahan buatan. Kemudian teknik yang digunakannya, apakah dengan dirangkai, dipahat, diukir, atau lainnya, ya. Silahkan. Jadi tuangkan ide-ide pembuatan karya ini dalam tahap perencanaan adalah mendesain gambar karya terlebih dahulu. Nah, tugas ini dapat dikerjakan secara kelompok, minimal 4 orang sampai maksimalnya 6 orang. Ya, silakan kalian seminggu ini bermusyawarah dengan anggota kelompoknya, cari teman-teman yang terdekat, boleh gabung kalau misalnya tidak ada teman yang dekat, kebetulan ada kelas-kelas lain yang dekat, boleh bergabung juga dengan kelas lain. Yang penting pada saat nanti perencanaan gambar ini, ya, desain ini disetorkan atau diserahkan kepada ibu, tuliskan nama dan kelas yang lengkap. Ya, silahkan kirim, fotokan gambar desainnya, kemudian kirim ke WA ibu sendiri. Nah itu, ya, silahkan ibu beri waktu untuk pengerjaan ini selambat-lambatnya 2 minggu, mulai dari sekarang. Jangan kehabisan ide kreatif, silahkan kalian buka internet atau cari ide gagasannya dari media-media yang lainnya. Itu saja dari ibu, ya, untuk pertemuan hari ini, persiapan perencanaan praktek
membuat karya dari bahan keras. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang jelas, kalian boleh WA atau boleh komunikasi dengan Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.